Oke, baik. Jadi terakhir itu kita membahas bagian teori menghitung volume benda putar, jadi keping yang diputar, dengan metode kulit tabung. Prinsip ngitungnya sama aja dengan metode cakram dan cincin, tetapi ada kekhususannya. Kekhususan sehingga kita harus memilih titik wakilnya itu tengah-tengah intervalnya. Setelah diturunkan, jadi tiap kali kalau yang metode kulit tabung, nggak usah nurunkan gini lagi, nanti saya jelaskan. Setelah diturunkan, terbentuk rumus ini, delta volumenya. Nah, nanti yang penting membaca ini. Kalau udah tahu ini, ya langsung bisa merumuskan integralnya. Bentar ya. Nah, oke. Oh ya, mungkin ada suara agak gaduh nanti ya, karena ada perbaikan sebelah kamar mandi saya. Oke, kita lihat. Intinya dulu saya akan jelaskan membaca ini. Jadi volume benda itu kalau pakai metode kulit tabung, ciri-cirinya. Kita mempartisi di sumbu X seperti ini, tapi sumbu putarnya yang tegak. Gitu ya. Coba kalau saya lihat halaman sebelumnya, metode cakram itu, ini sumbu putarnya sumbu horizontal, partisinya juga di sumbu horizontal. Jadi partisi dengan sumbu putar sejajar ya. Karena sumbu putarnya bisa juga yang di bawah ini, misalkan garis Y sama dengan min 3, bisa aja. Tapi intinya sumbu putar dengan partisinya itu sejajar. Kalau metode kulit tabung, ini partisinya ini tetap di sumbu X, kita selalu mempartisi di sumbu X, yang mempartisi di sumbu Y-nya nggak ikutan untuk matematik B. Nah, tapi sumbu putarnya sumbu tegak. Jadi sumbu tempat partisi dengan sumbu putar saling tegak lurus. Nah, membacanya gini rumusnya, supaya nanti nggak usah nurunkan gini lagi. Ini selalu volumenya, udah nggak kelihatan volume silinder ya ini, karena udah diubah-ubah bentuknya. Itu 2pi kali ini XI garis itu nanti menggantikan jari-jari putar dari si wakil. Kita lihat kalau ini, yang persegi panjang biru ini diputar sumbu Y, jari-jari putar dari wakil itu adalah ini kan, XI garis. Yang nanti di penerapan soalnya bisa berubah-ubah. Jadi harus mengingatnya jari-jari putar dari si wakil, sedangkan FXI garis itu ini adalah tinggi silindernya. Oke, itu yang penting ya. Coba kita lihat, mungkin masih abstrak, kita lihat ke soal-soalnya. Oke, ini yang pertama ada solusinya, saya buka saja. Nah, daerah di antara tadi apa? Y akar X, garis X4, dan sumbu X. Ingat-ingat ya. Daerah di antara ini diputar terhadap sumbu Y. Akar X, kalian udah tahu, X sama dengan 4 dan sumbu X. Akar X itu yang merah, X sama dengan 4 yang biru, dan sumbu X. Jadi daerah hijau ini diputar sumbu Y. Oke. Nah, untuk bab ini, partisinya yang ngitung luas, ngitung volume ini selalu di sumbu X. Jadi, daerah hijau ini kita partisikan sepanjang 0 sampai 4. Tuh. Dibuat ini. Kemudian, kita lihat salah satu sub interval, yaitu XI-1 dan XI. XI garis titik tengahnya, maka langsung delta volume jangan diturunkan lagi karena agak rumit yang ini.
delta volume, sorry, ini digambar dulu. Yang warna apa? Purple ini agak apa? Ungu muda gitu, atau biru, diputar terhadap sumbu Y sehingga terbentuk seperti ini ya. Oke, mengingatkan lagi kenapa namanya kulit tabung, karena ini yang kosongnya sangat besar gitu ya. Yang isinya ini hanya selebar ini, selebar delta X ini. Yang isi. Jadi kayak kulitnya dari sebuah kaleng Coca-Cola gitu ya. Oke, nah nggak usah diturunkan lagi, maka delta volumenya adalah 2pi selalu kali jari-jari putar dari si wakil. Berapa jari-jari wakil ini panjang ini yang hijau? Yaitu XI garis ya. Kali tinggi silindernya berapa? Tingginya ini, tinggi di si titik wakil. Kali nilai fungsi di titik X garis. Gitu. Oh, saya udah nggak tulis lagi ya. Harusnya kalau ditulis ini, maka delta volumenya sama dengan yang ke I itu 2pi kali jari-jari putar yang hijau ini, panjangnya XI garis ya. Ingat kalau horizontal berarti X kanan dikurangi X kiri. X kanan berapa X-nya? XI garis. X kiri berapa ini X-nya? 0 di sumbu Y. Jadi X kanan kurang XI sama dengan XI garis. Kali tinggi silindernya yang ini. Ini ya kalau di kanan gambarnya. Tinggi silindernya adalah nilai fungsi di titik XI garis. Ingat tinggi silinder, Y atas dikurangi Y bawah kalau tegak. Y atas itu Y-nya adalah fungsi yang merah ini. Di sini yang bawah Y-nya selalu 0 ya. Jadi sebenarnya ini dikurangi 0. Nah, udah tahu itu, langsung integralnya. Seperti itu. Duh, ini menunya ngagokin. Kita ke atasin gitu. Nah, selanjutnya sih tinggal dihitung aja ini 2pi belum selesai ya. 0,4 X kali Fx-nya akar X dx. Tinggal dihitung. Ada, Pak. Ya? Maaf Pak, itu 2pi dari mana ya Pak? Itu udah berupa rumusnya. Jadi rumusnya yang harus diingat ini setelah diturunkan. Kalau mau tahu harus ngeliatin lagi penurunan rumusnya ini. Jadi rumusnya nggak kayak rumus silinder PR kuadrat. Sebenarnya PR kuadrat ini ya awal-awalnya. Setelah di otak-atik rumusnya ini. Jadi selalu kulit tabung tuh 2pi kali jari-jari putar dari si wakil kali tinggi silinder. Kali delta X. Gitu ya. Itu. Kalau mau tahu 2pi-nya dari sini. Waktu kemarin nurunin. Oke, saya lanjut lagi. Ini yang kedua, supaya paham memasukkan ke rumusnya. Karena variasinya bisa banyak. Mana ini word-nya? Oke, ini. Daerah di antara ini grafiknya sederhana, kalian harus bisa gambar ya. X kuadrat dan akar 8X. Oke, saya gambar dulu. X kuadrat saya gambar pakai merah, itu ya, X kuadrat. Ini saya namakan Fx. Yang X kuadrat. Bentar, ini laptopnya kurang enak ya. Akar 8X kayak akar X aja. Saya gambar pakai warna hijau. Gitu. Y sama dengan GX supaya ada namanya akar 8X. Oke, jadi daerahnya ini. Kemarin udah kita hitung ya, ini titik potongnya berapa ya waktu metode cincin atau cakram.
X-nya 2, Pak. 2 ya. 2. Kalau 2 berarti akar 16, Y-nya 4. Ini juga Y-nya 4. Oke. Ini tingginya ya nggak diperlukan 4-nya, hanya perlu X-nya aja. Nah, gitu. Oke, ngitung volumenya kalau mau ini sumbu putarnya sumbu Y. Partisinya selalu di sumbu X ya, yang untuk matematik B. Nah, kita lihat partisinya kayak biasa, ini XI-1, ini XI. Ingat ini tengah-tengahnya XI garisnya. Ya, nggak usah disebutkan lagi. Kita bikin persegi panjang gitu ya. Sekarang yang ini aja. Ya. Jadi hanya persegi panjangnya hanya yang sampai situ saja ya. Nah, itu diputar sumbu Y. Maka akan terbentuk silinder, gitu ya, silinder yang berlubang ya. Bayangkan persegi panjang yang biru ini diputar sumbu Y, terbentuk silinder kayak gitu. Ya, gambar saya nggak bagus. Harusnya ini juga bulat gitu ya. Di sini ada yang kosongnya. Ah, nggak bisa ada gambar. Oke. Nah, maka kalau metode kulit tabung langsung. Bentar, saya warnai dulu. Ini tinggi silindernya, betul? Tinggi persegi panjang menjadi tinggi silinder, gitu ya. Jari-jari putar, saya kasih warna apa ya? Ini aja, magenta. Jari-jari putar itu si wakil ini ya, jari-jari putar si wakil. Di sini mana? Di sini ya tengah-tengahnya ini gitu ya, sampai tengah-tengahnya. Nah, oke, maka delta volume kulit tabung itu udah nggak usah ngitung volume silinder lagi, langsung 2pi kali jari-jari putar. Jari-jari putar mana? Ini kanan kurangi kiri kan? Kalau kanan kurang kiri X ya. X yang kanan XI garis, kirinya X-nya 0. Jadi XI garis kurangi 0, XI garis aja ya. Tinggi silinder berapa? Tingginya ini yang coklat. Yang coklat, kalau ini tegak ini berarti Y-nya. Y yang atas yaitu yang hijau. Grafik hijau. Dikurangi Y bawah, Y yang merah. Itu jadi kali pengurangannya. Yang hijau adalah nilai G XI garis. Nilai fungsi G. Dikurangi bawahnya yang merah itu F XI garis. Seluruhnya kali delta XI. Gitu ya. Dan volume seluruhnya tinggal 2pi-nya keluarin, integralnya, partisinya tadi di sumbu X 0 sampai 2, XI garis jadi X, ini jadi GX, min FX, DX. Nah, tinggal masukkan fungsinya, sisanya ngitung. Jadi selalu 2pi yang ini. GX-nya akar 8X dikurangi FX-nya X kuadrat. Ini tinggal hitung aja ya. 02. Ini menjadi akar 8 kali X pangkat 1/2 gitu, saya kalikan 1/1 min X pangkat 3 dx, tinggal hitung sendiri ya. Udah paham? Bapak mau tanya. Ya. Masih bingung tadi kenapa XI garis dikurang 0 tuh tadi dapat dari mana, Pak? Ini yang warna ungu, magenta atau apa ya, ungu itu. Kita menghitung panjang ini. Kan apa? Jari-jari putar dari silinder ini
Tapi jari-jari si titik wakil aja ya. Udah kita turunin kenapa yang si titik wakil di rumusnya. Ini, kalau horizontal, saya punya ini, gambar horizontal dulu. Ini posisi X-nya P. Ini posisi X-nya Q. Berapa panjang ini? Ya kanan, X kanan, P dikurangi Q kan? Nah, kalau yang ini coba. Yang ini, X kanan berapa? Tengah-tengah ini si titik wakil tadi, XI garis. X kanan sama XI garis dari titik yang ini. Yang kirinya X-nya berapa? 0. Jadi XI garis min 0 gitu ya. Tapi 0-nya nggak saya tulis ini. Langsung aja XI garis. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Begitu. Nah, lagi dengan satu lagi kayaknya nanti mahir. Ini saya hapus lagi. Mana ya? Ini udah tadi solusinya. Nomor 3. Nomor 3 ya. Oke, saya salin dulu soalnya. Ctrl V. Nah, balik kita gambar dulu ya. Daerah yang dibatasi akar X. Bentar. Y akar X saya gambar merah. Y sama dengan akar X. Jadi sebut aja Fx gitu ya. Supaya ada namanya. Garis X sama dengan 4. Yang ini 4 ya. Kemudian sumbu-sumbu koordinat. Ya, sumbu X, sumbu Y artinya daerahnya harusnya dibilang sumbu X positif gitu ya. Nah, di daerahnya yang ini ya. Itu. Yang saya warnain kuning. Oke. Belajar dulu mewarna. Karena waktu SD, SMP, bahkan sampai SMA dapatnya 5 terus. Nah, itu diputar garis X sama dengan min 1. Kita lihat pakai warna coklat ini. X sama dengan min 1. Ya. Ini sumbu putarnya. Partisinya selalu di sumbu X. Jadi, kita lihat partisinya nanti di sumbu X, sumbu putarnya tegak. Jadi saling tegak lurus sumbu putar dengan tempat partisinya. Itu namanya metode kulit tabung. Kenapa enggak partisinya di sumbu Y aja gitu? Sebenarnya boleh, nanti akan muncul X fungsi Y, itu yang enggak dicakup di matematik B. Kalau di matematik A termasuk semester lalu. Jadi partisinya selalu di sumbu X untuk volume benda putar dan. Nah, kita lihat lagi partisinya supaya paham. Saya gambar partisinya. XI min 1, XI, wakilnya tengah-tengahnya. Kalau lupa cakram harus tengahnya enggak ya? Waktu ngitung luas harus tengahnya enggak ya? Kalau yang sebelumnya itu bebas. Tapi kalau daripada pusing-pusing, yang manapun pilih aja tengahnya. Aman ya. Karena yang bebas dipilih tengahnya kan boleh. Oke, saya gambar ini persegi panjangnya. Setelah pilih wakil tuh untuk menentukan persegi panjangnya ya. Ini diputar. Kalau diputar terhadap sumbu yang coklat ini, X min 1, kembali terbentuk silinder lagi ya. Silinder lagi. Yang kosong ya. Karena daerah sininya kosong nih. Yang ada hanya ini. Oke, kita lihat sekarang.
berapa jari-jari putar. Jari-jari putar tuh jari-jari si wakil. Lalu ya, jari-jari si wakil. Kenapa demikian? Itu udah ada di penurunan rumusnya. Dan tinggi silinder yang saya tebalin ini. Terlihat ya. Nah, maka delta volume, oh ya, tinggi silinder ini sama dengan, warnanya lain. Ini ya, ini juga sama ya dengan yang saya gambar di sini. Ini tinggi ini sama tinggi ini. Oke, selanjutnya dari jari putar ini kenapa jadi gini? Oh, pencet. Lalu 2pi, kulit tabung, jari-jari putar ini shipping. X-nya ini berapa? Posisi dia. Ini X-nya XI garis kan ya? Yang saya tebelin. Ya, XI garis dikurangin X-nya berapa? -1. Jadi X warnanya. XI garis dikurangi X-nya yang kiri adalah -1 ya gitu. Posisi X yang kanan yaitu XI garis dikurangi posisi X yang kiri. Itu jari-jari putar si titik wakil. Kali tingginya ini berapa? Kalau tingginya tegak itu Y atas dikurangi Y bawah. Y atas adalah fungsi ini di titik wakil ya. Y bawah selalu 0 karena sumbu X. Jadi tinggal F XI garis kali delta XI. Volume seluruhnya sama dengan 2pi-nya keluarin. Ini X tambah 1 jadinya. Fx dx batasnya 0 sampai 4 ya. 2pi 0,4 X tambah 1 apa ini akar X dx kalikan 1/1 integralkan. Paham? Moga-moga paham ya. Lanjut. Maaf. Ya. Oh, masih kurang ngerti yang XI garis -1. Nah, coba di kepalanya di set gini. Kalau saya mau intinya mau ngitung panjang ruas ini. Yang warna apa? Ini ungu ya. Mau ngitung panjangnya. Kalau ngitung panjang, kalau dia arahnya horizontal kayak gini, berarti X-nya berapa? Kanannya berapa X-nya? Dan X-nya kirinya berapa ini? Ini yang kanan X-nya berapa? XI garis kan? Nah, XI garis kan ini. Sepanjang yang saya tunjuk-tunjuk ini kan, X-nya selalu XI garis. Jadi titik ini juga XI garis. Yang kiri X-nya berapa? -1. Ya sudah, tinggal XI garis -1 gitu. Kenapa susahnya? Masih belum terbayang? Ini? Kalau misalnya sumbu putarnya tuh X sama dengan 5 gitu Pak. Berarti nanti jadi XI garis -5 gitu. Oke, kita ganti ya. Sebentar, soal berikutnya kayaknya yang seperti itu. Nah, ini soal yang berikutnya kita lihat ya. Yang ditanyakan itu soal yang berikutnya. Saya crop lagi ya. Sebelumnya harus dihapus dulu ini. Oke, saya ambil dulu. Kontrol. Oke, ini. Kemudian balik ke Word-nya, di paste di sini. Oke, coba kita lihat lagi ya soalnya. Ini yang paling banyak variasinya. Oke, kembali saya gambar grafik
Y sama dengan X kuadrat. Itu Y sama X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat, saya namakan Fx. Satu lagi grafiknya akar 8X. Saya gambar pakai yang warna lain. Ini Y sama dengan akar 8X gitu ya. Tulisannya jelek. 8X. Tadi titik potongnya berapa ya ini? 2 ya. Diputar terhadap garis X sama dengan 3. Coba kita lihat. Saya perpanjang dulu. X sama dengan 3. Saya kasih warna hijau. Merah sumbunya. Ini sumbu putarnya. Daerahnya dulu. Daerahnya di antara dua grafik itu berarti daerah yang saya beri stabilo warna kuning ya. Daerahnya adalah itu. Diputar sumbu merah. Nah, kembali kayak tadi aja, bikin partisi XI-1, XI agak besar aja, meskipun sebenarnya antara XI-1 dan XI menuju 0 harus. Wakilnya XI garis, harus tengah-tengahnya, ya kalau pusing semua tengah-tengahnya aja. Bikin persegi panjang nih untuk bikin tegak. Tapi jangan terus ke bawah gitu ya. Harus apa? Sampai sini yang di daerah kuning aja. Nah, ini bikin horizontal. Ini bikin horizontal, yang kiri kanannya kelebihan kekurangan nggak apa-apa. Ini kita putar terhadap garis yang merah. Kalau diputar terhadap garis yang merah, kembali terbentuk silinder ya, yang berlubang. Saya gambar aja silinder berlubang. Nah, gitu ya. Kita mau menentukan jari-jari putar. Saya gambarkan jari-jari putarnya. Coba. Jari-jari putar dari yang mana? Jari-jari putar dari si titik wakil. Ini. Titik wakilnya ini. Jari-jari putarnya berarti segitu ya. Nah, warna yang lain. Wah, coklat. Ini jari-jari putarnya kan? Betul? Yang di sini ya. Ini sampai tengah-tengahnya ya. Nggak sampai ujung. Tengah-tengah. Karena di antara XI-1 dan XI. Kemudian tinggi silinder mana? Tinggi silinder. Perlu jari-jari putar dan tinggi silinder. Ini tinggi silinder. Yang saya tebalin. Sama dengan ini. Tinggi silinder. Oke. Kita rumuskan lagi. Delta volume yang ke I. 2pi. Ingat yang coklat ini berapa? X kanan kurangi X kiri. X kanan tadi berapa ya? Ini 3 ya. Jadi 3 dikurangi X kirinya berapa? XI garis kan ini. Di sini X-nya. X kanan 3, X kirinya ya XI garis. Kurangi XI garis. Kali tinggi silinder. Ini. Tingginya fungsi yang biru muda dikurangi fungsi yang biru. Atas kurangi bawah. Y-nya ingat. Y-nya. Berarti Y-nya itu. Yang atas itu, oh ini belum dikasih nama. Namakan GX. Gitu ya. G di titik. Ini di titik. XI garis nilai fungsi G. Di titik XI garis. Dikurangi yang bawahnya. Yang biru. Fungsi F. Di titik wakil. Tambahkan delta X. Delta XI boleh, delta X boleh. Nah, udah gampang kan? 2pi volume seluruhnya, integralnya dari partisinya yang kuning kita lihat. Yang diputar kuning, X-nya paling kecil 0, paling besar 2.
3 min X, GX, kurangi Fx, Dx. Masukkan aja fungsinya. W sama dengan 2pi 02 3 min X, GX mana tadi? GX akar 8X dikurangi Fx-nya X kuadrat dx, ini kalikan satu per satu, integralkan. Bisa karena jari-jari putar. Jadi yang perlu diingat rumusnya adalah delta volume sama 2pi kali jari-jari putar si wakil ya, kali tinggi silinder kali delta XI. Itu ingatnya ya. Jadi ininya yang berubah-ubah nih, jari-jari putar dan tinggi silindernya. Oke, bisa dipahami tidak? Masih bingung? Mesti kuis kalau masih bingung. Ini ada yang bolos ya. Teman si Pipit siapa tuh? Apalagi namanya. Oke. Kalau sudah, itu contoh terakhir di volume benda putar. Oke ya. Diingat-ingat sekali lagi, kalau metode kulit tabung, sumbu putar dengan partisinya selalu di sumbu X untuk matematik B, itu saling tegak lurus. Kalau metode cakram atau cincin, yang sebelumnya, yang minggu lalu, itu partisinya horizontal, sumbu putarnya juga horizontal, tapi sumbu putarnya nggak harus sumbu X, bisa aja garis Y sama dengan 7 gitu di atas. Kan horizontal juga. Jadi sumbu putar dengan tempat partisinya sejajar kalau metode cakram atau cincin. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, kita akan membahas ini. Jadi kalau dilihat di buku teksnya, urutan bahan saya itu 61, 62, 64 dulu volume tuh, baru ke 63 ini ya. Nah, di bab, kalau yang punya buku teksnya, bab 63 itu ada 3 contoh aplikasi untuk masalah integral. Aplikasi yang real ya. Salah satunya ini, yang namanya topiknya survival and removal. Kemudian ada yang mengenai aliran darah, dan satu lagi saya lupa. Kita hanya membahas yang contoh pertama ini aja. Yang darah enggak, yang satunya lagi juga enggak ya. Jadi kalau nanti ada yang baca textbooknya, kok ini enggak dibahas, hanya yang satu aja. Memang yang 63 ada 3 aplikasinya realnya, hanya yang survival and removal. Renewal bukan removal. Renewal diperbaharui. Ya kalau beternak ikan ditambah itu ikannya. Kalau survival itu ikan yang bertahan hidup. Tapi ininya bisa diganti-ganti ya, nggak harus ikan, nanti bisa yang lain-lain. Oke, kita baca pelan-pelan. Yovita ini kakak kalian angkatan 2010 kalau nggak salah, dulu jadi asisten saya setelah tingkat 1. Sekarang kerja di Wardah ya, Wardah. Paragon ya sama aja. Punyanya Wardah. Yovita adalah seorang peternak ikan. Pelan-pelan bacanya. Peternak ikan. Pada saat awal terdapat P0 ekor ikan. Jadi P0 itu jumlah ikan mula-mula di dalam kolam. Nah, jadi waktu T0 udah ada sebanyak P0 ikan. Secara berkala, Yovita menambahkan ikan baru dengan laju dinamakan renewal function RT.
di mana T adalah waktu dalam satuan tahun dari sekarang. Agak bingung ya. Gitu ya. Oke. Laju menambah ikannya RT. Gitu ya. Jadi kalau misalkan satuannya terserah tahun atau bulan atau apa, katakan kalau satuannya tahun, kalau lajunya RT, jadi kalau saya punya ini saya gambarkan T, saya jelaskan dulu ini. T-nya katakan dari T ya apa? Jangan inilah. Dari T sama dengan A sampai T sama dengan B, dia menambahkan dengan laju ini. Berarti jumlah ikan yang ditambah adalah lajunya kali delta ini, kali B min A. Gitu ya. Jadi ini menyatakan apa? Menyatakan interval waktu kali laju. Laju kali waktu. Jadi banyak ikan yang ditambahkan itu. Sepanjang periode T sama A sampai B. Itu maksudnya RT. Misalkan menambahkan ikan 100 ikan per setengah tahun. Nah, kalau 2 tahun berarti 4 kali tadi lajunya kan apa? 100 ikan per setengah tahun. Kalau 2 tahun berarti ikan ditambah sekian. Jadi ikan yang ditambah itu RT kali interval waktunya ya. Masalahnya di soal ini ininya nggak konstan, bergantung waktu juga. Kalau tadi saya kan 100 ikan per 6 bulan. Bisa juga RT-nya nanti saya menambahkan ikannya 100 T plus 2 gitu. Jadi laju menambah ikannya nggak konstan. Sini ya. Tapi kira-kira lajunya itu sekian banyak ikan per waktu. Ya. Oke. Nanti di jawabannya lebih jelas lagi ya. Jadi RT itu laju atau ya laju pertambahan ikan per satuan waktu tentunya kalau laju. Di lain pihak, proporsi ikan yang bertahan hidup sepanjang T tahun adalah sekian. Apa ini maksudnya? Ini. Coba, saya punya kolam. Isinya ikan gitu ya. Gambar ikan gimana ya? Udah lupa lagi ngegambar ikan. Ya, nggak bisa ngegambar ikan saya. Nah, kalau tadi RT adalah jumlah ikan yang ditambahkan per interval waktu ya. Jadi ikannya ditambah. Tapi ikan yang di dalam kolam ini juga punya daya tahan hidup tertentu. Nah, daya tahan hidupnya itu ini proporsi yang hidup adalah ini sebesar ST. Contohnya kalau S5 0,8. Artinya apa? Setelah 5 tahun tinggal 0,8 dari jumlah semula. Gitu ya. Jadi ini proporsi yang bisa bertahan hidup sepanjang interval T gitu ya. Ya kalau T-nya 5 ya sepanjang 5 tahun tinggal 0,8. Nah, kita mau ngitung berapa populasi ikan pada tahun ke T besar, ini konstanta, misalnya tahun ke-10. Begitu ceritanya. Agak rumit ya, tapi harus dipahami. Karena nanti muncul di rumusnya bingung. Tapi kalau udah paham ini ya, nanti keluar aplikasi ini sama saja caranya. Coba kita rumuskan berapa populasi ikan pada tahun ke T. Oke, saya gambarkan ini. Dari T sama dengan 0 sampai ini tahun ke T ya. Nih. Entah 10, T besarnya entah 20, entah berapa.
kita nggak tahu. Nah, karena laju menambah ikannya bukan konstanta, jadi lajunya beda-beda setiap waktu gitu ya. Saat ini banyak uangnya masukin ikan 1000 ikan. Tahun depan dana kurang cuma masukin 500 ikan gitu ya. Intinya bergantung ke T. Anggap aja T-nya continue gitu. Bisa setelah 1,5 tahun nambahnya sekian gitu yang mau dimasukkan ikannya. Ininya nggak konstan. Kemudian bentar ya. Kemudian kita bagaimana menghitung jumlah total ikan pada tahun ke T besar. Jadi setelah sekian tahun. Nah, untuk itu kita perlu melihat atau membagi waktunya menjadi partisi. Kenapa? Karena sepanjang 0 sampai T besar ininya nggak konstan. Jadi jumlah ikannya nggak bisa. Kayak tadi saya 100 ikan per 6 bulan. Kalau 2 tahun, ya 4 kalinya. Kalau 3 tahun, ya 6 kali 100. Karena konstanta, tinggal interval waktu kali 100 gitu ya. Jadi yang memasukkan contoh saya 100 ikan per setengah tahun. Itu ekuivalen 200 ikan per tahun. Jadi kalau 3 tahun ya nambah ikannya tinggal 3 kali 200. Kalau 4 tahun ya 4 kali 200. Tapi yang di sini kita nggak bisa gitu karena ininya fungsi dari waktu. Ininya bukan konstanta. Nah, untuk itu perlu dilakukan partisi. Kenapa dibuat partisi? Karena seperti waktu ngitung luas, ini XI-1, ini XI, sepanjang subinterval kecil ini, nilainya diwakili satu nilai aja ini, XI garis. Nilai fungsi di XI garis gitu kan, dibikin persegi panjang. Nah, ini kita juga akan melakukan hal yang sama. Di suatu subinterval kecil, TI-1 sampai TI, nilai ini tuh dianggap konstan diwakili nilai R di titik TI garis. Gitu ya. Coba kita lihat formulasinya. Rada membingungkan yang ini memang. Oke, saya hapus dulu. Jadi, partisikan interval 0 sampai T besar atas N bagian. Kita pilih sama lebar supaya ngitungnya gampang. Jadi, delta T-nya adalah T besar dikurangi 0 dibagi N. Nah, perhatikan interval ke I. Kayak biasa ini. TI-1 dan TI. Pilih wakil TI garis. Ya. Nah, maka sekarang saya akan menghitung berapa ikan yang ditambahkan si Yovita di sepanjang subinterval ini. Nah, untuk ini maka lajunya sepanjang TI-1 sampai TI itu nilainya diwakili oleh, ini kan beda-beda sebenarnya kan TI-nya beda-beda tuh ya semua. Nah, salah. Sebentar. Salah pencet. Nah, sepanjang TI-1 sampai TI dianggap, ini ada TI garis, maka sepanjang ini laju nambahnya adalah R TI garis, diwakili itu. Kalau di luas ditentukan oleh tinggi persegi panjang ditentukan tingginya oleh nilai fungsi di TI garis gitu ya. Kalau ini laju nambahnya diwakili oleh ini. Dengan demikian ikan yang ditambahkan sepanjang interval ini berapa? Ya lajunya
Ya, seolah konstan sepanjang ini, sepanjang TI-1 sampai TI, kali interval waktunya kan, delta TI. Atau TI dikurangi TI-1. Ininya adalah banyaknya ikan yang ditambahkan sepanjang periode TI-1 sampai TI. Gitu. Paham ya? Ini kan laju kali interval waktu. Kalau di kecepatan ya jarak tempuh ini. Kalau di sini berarti jumlah ikan yang ditambahkan, yaitu laju pertambahan ikan kali interval waktu. Oke. Jadi jumlah ikan yang ditambahkan adalah nilai laju di titik wakil kali delta waktu. Kalau nggak paham tolong nanya sampai sini ya. Ditanya nanti kalau udah ke bawah susah. Ini baru sepanjang subinterval, nanti harus semuanya. Semuanya ya jadi integral nanti. Nah sekarang kalau saya tambahkan ikan di sini sebanyak R TI garis kali delta TI, delta T aja ya karena sama lebar. Kan ikannya tadi bertahan hidupnya kalau sepanjang waktu T, maka yang bertahan hanya sebesar ST. Bayangkan ST-nya 0,8 gitu ya, kalau S5 0,8. Kalau dari sejak menambah sampai T besar ini, berapa yang hidup? Ditambah ikan di sini sebanyak ini. Kan nggak semuanya hidup setelah sekian tahun. Yang hidup adalah sebesar S. Ini interval waktunya berapa dari sini sampai sini? Dari sini sampai sini waktunya adalah T dikurangi TI garis. Panjang waktunya diwakili TI garis ya. Dari mulai TI garis sampai T akhir di mana saya ini set dari awal ya, mau 10 tahun atau berapa. Ini adalah proporsi yang hidup. Bingung ya ini ya? Saya bingung tidak? Bingung, Pak. Pelan-pelan. Kebayang bingung. Saya waktu awal-awal nulis topik ini juga bingung. Ini dulu, paham nggak? Ini jumlah ikan yang ditambahkan sepanjang interval TI-1 sampai TI. Ini bingung nggak? Halo? Masih bingung sedikit gitu, Pak, kayak belum nyambung banget. Iya memang kalau kuliah nggak akan itu nanti ngerjain soal. Asal udah 80-90% udah oke. Tapi kalau nangkapnya hanya 40% ya harus nanya. Ini laju, ini kan lajunya, anggap ini konstan nih lajunya. Laju pertambahannya segini sepanjang interval waktu ini. Kan laju pertambahan kali interval waktu sama dengan jumlah ikan kan yang ditambahkan. Kalau mobil, laju kali interval waktu sama dengan jumlah jarak yang ditempuh. Kalau ini laju pertambahan ikan, bukan laju kecepatan kendaraan, laju pertambahan ikan kali interval waktunya. Ya jumlah ikan yang ditambah. Nah, itu mungkin masih asing tapi bisa dicerna kan ya. Nah, sekarang saya mau ngitung kalau saya nambahkan ikan sebesar ini, sebanyak ini di interval waktu TI-1 sampai TI, berapa yang hidup sampai ke T besar? Berapa yang masih hidup sampai waktu T besar? Coba kita lihat pengertian ini lagi.
Kalau saya punya ikan di T0 punya 100 ikan, ini T sama dengan 7 gitu ya. Berapa? Berapa yang hidup setelah 7 tahun? Yaitu S7 karena 7 tahun dikali jumlah ikan semula. Jadi ini menyatakan proporsi yang masih hidup setelah 7 tahun. Dinamakan survival function. Apa proporsi yang bisa bertahan hidup. Paham? Setelah 4 tahun berapa? Kalau dari sini 100 setelah 4 tahun, ya S4. S itu ada rumusnya nanti diberikan. S4 kali 100 di sini. Jumlah ikan yang masih bertahan hidup kalau awalnya 100. Nah, sekarang yang di sini, sebentar, ini saya bersihin dulu. Saya memasukkan ikan sebanyak ini. Berapa yang bertahan hidup sampai tahun ke T besar? Berarti ini interval waktunya berapa? T besar dikurangi TI garis kan? Interval waktunya si ikan dari sejak dimasukkan sampai T besar itu interval waktunya T besar dikurangi TI garis. Berarti yang hidup adalah S T besar min TI. Karena ini waktunya mulainya nggak dari 0, dari mulai TI garis sampai T besar. Nih, intervalnya. Proporsi yang hidup ya ini kali jumlah ikan. Waktu di sini jumlah ikannya R TI garis delta T. Jadi yang saya hitung ini apa? Ini adalah banyaknya ikan yang ditambahkan sepanjang periode TI-1 sampai TI dan bertahan hidup sampai tahun ke T besar. Ada sekian gitu. Ya. Oke, lanjut saya. Ini, kenapa dikurangi? Karena mulainya nggak dari tahun ke 0. Yang ditambahkan mah di tahun ke TI garis. Sampai tahun ke T besar, ya ini. Kalau ini ngelihatnya dari T sama 0 sampai T kecil ini, segitu proporsi yang hidup. Ini jumlah ikan. Oke. Nah, total penambahan ikan yang bertahan hidup sampai tahun ke T, ini kan tadi baru jumlah ikan yang ditambahkan pada interval ini dan bertahan hidup sampai akhir. Segini. Padahal di sini juga kan nambah ikan dan kita hitung yang bertahan hidup sampai akhir. Di sini, di setiap subinterval kan ada penambahan ikan dan bertahan hidup sampai T besar. Jadi kita harus jumlahkan bentuk ini untuk semua subinterval. Ini. Yang tak lain adalah jumlah Riemann. Jadi kalau ngitung luas ya persegi panjangnya di setiap subinterval dihitung, dijumlahkan. Kalau ini ikan yang ditambahkan di setiap subinterval dan bertahan hidup sampai akhir. Jumlahnya segini. Intervalnya ada sebanyak N. Oke. Untuk N menuju tak hingga ini menjadi limit jumlah Riemann. Limit jumlah Riemann adalah integral tentu. Integral tentunya dari mana? Kita lihat partisinya dari 0 sampai T besar. Ini. S ya fungsinya. Diberikan dari soalnya S-nya. T besar konstanta. Kita mau ngamati misalkan sampai 10 tahun. TI garis jadi T. TI garis jadi T. Ini DT. Standar kayak yang di depan. Waktu volume, waktu ngitung luas. Oke. Berarti yang biru ini adalah total yang ikan yang saya tambahkan sepanjang interval 0 sampai T besar
dan bertahan hidup sampai akhir. Totalnya segini. Itu ikan yang ditambahkan menurut interval waktu tertentu. Padahal di awal juga ada ikan sebanyak P0. Awalnya udah ada ikan P0. Ikan awal, ini biarkan dulu ya. Ikan awal P0, kemudian sampai T besar, berapa yang masih hidup? Itu mah gampang. Tinggal S T besar dikaliin ikan awal. Ya, karena ngitungnya nih P0 mula-mula. Kemudian sepanjang perjalanan ini sampai T besar yang bertahan ini sebesar ST besar kali jumlah ikan mula-mula. Nah, dengan demikian ikan total yang diperoleh pada tahun ke T besar adalah ini sisa ikan mula-mula yang masih hidup ditambah ini yang ditambahkan per interval waktu tertentu. Nah, oke, ini saya duluan tadi. Ini ikan mula-mula yang bertahan sampai akhir. Maka jumlah populasi ikan di tahun ke T besar adalah ikan mula-mula yang bertahan hidup ditambah tadi yang ditambahkan per interval waktu tertentu. Secara rutin ditambahkan selama perjalanan juga ada yang mati, totalnya akan dapat segini. Nah, begitu rumusnya. Tinggal make aja nanti, harus memahami apa itu S, P0 itu apa, R itu apa. Ya. Untuk memahami pengertian itu, kita lihat contoh ini. Oke. Saya crop dulu ya untuk menjawab latihannya. Nanti setelah latihan boleh silahkan tanya, masih bingung pasti. Menjelaskannya juga saya panjang sekali karena agak susah juga menjelaskannya. Oke. Ini sebentar. Coba ini diamati dulu ya. Kita istirahat 5 menit sambil kalian lihat-lihat ini. Saya pause dulu. Maaf. Ya. Apa rekamannya sudah dimulai kembali, Pak? Sudah. Baik, Pak. Oke. Dongeng aja. Ya. Oke. Tadi ini apa? S jangan lupa. Survival ya, daya tahan hidup ya. Yang ini renewal. Gitu ya. Kalau T besar mah konstanta, ditanya sampai tahun keberapa. P0 apa? Jumlah ikan mula-mula. Oke, kita lihat. Yovita mempunyai 5.600 ekor ikan nila. Jadi saya punya P0 5.600 dalam kolam dan ikan tersebut bereproduksi dengan laju. Nah, jadi yang ditambahkannya bukannya si Yovita nyemplungin ikan, tapi pertambahannya karena ikannya beranak. Ikan bertelur ya. Ikannya bertelur dan menetas gitu. Pokoknya ikannya reproduksi. Jadi renewalnya tuh nggak kayak yang waktu di teorinya. Kita cemplungin ikan per interval waktu tertentu. Enggak, ini ikannya beranak, itu penambahannya. Akibat polusi, sebagian ikan mati. Nah, ini untuk menuju ke yang survivalnya. Dan proporsi yang bertahan hidup adalah segini setelah T tahun. Setelah T, ya mau tahun, mau bulan, atau hari, itu terserah T-nya. Tentukan jumlah ikan pada tahun ke-10. Berarti saya punya T besarnya 10. Langsung aja
maka populasi ikan tahun ke-10 sama dengan apa? S10 kali jumlah ikan mula-mula ditambah integral 0 sampai 10 S, ini survivalnya, T dikurangi, T besarnya berapa? 10 ya, sampai tahun 10 kan, min T kali RT-nya udah ada, itu nanti tinggal dimasukkan, jadi nggak usah diturunkan lagi ya. Nah, begitu saja sudah. Gampang sekali, asal bisa menerjemahkan dari soal ini, mana yang S, mana yang R. S10 mana? Saya masukkan ini. S10 adalah E pangkat min 0,2 kali 10, gitu kan? P0-nya 5.600 ditambah 0,10 S mana? S ini S. Jadi E pangkat ini diganti dengan ini T-nya. Min 0,2 dikali 10 minus T gitu kan. Kali RT-nya mana? 720 E pangkat 0,1 T DT. Nah, tinggal kerumitan integralnya aja. Coba kita hitung karena rada rumit ini. Oke, PT sorry, nggak usah PT, P10 ya, kan T besarnya 10. Ini sih udah ya angka. Pangkat min berapa tuh? 2 kali 5.600. Ini gimana integralnya? Saya kalikan satu-satu dulu yang ininya. E pangkat berapa tuh? Min 2. Itu ya. Dikalikan E pangkat berapa? Min 0,2 T gitu kan? Betul nggak? Bapak karena 0,2 T, Pak. Negatif kali negatif. Oh, tambah ya? Iya. Tambah 0,2 T, saya pisahin itu. Dikali 720, saya taruh di sini. Pangkat berapa ini? Saya nggak kebaca. Hah? 0,1 T, Pak. Aduh, tulisannya jelek bener. 0,1 T. Ya, T. Nah, ini mah hanya kerumitan ngitung lah. Ini 5.600 dibagi E kuadrat tambah 720 0,10. Ini jadi berapa? Hah? Ini kali E ini jadi E pangkat 0,3 T itu. Hati, saya suka disalahin sengaja ya ngitungnya. Nah, ini gampang kan, ini konstanta. E kuadrat bisa keluar juga. Integral 0,3 T sama dengan tetap dibagi 0,3 ya. Dibagi 1 per 0,3. 720 dibagi E kuadrat. Ini masukkan batasnya 0,10. Tinggal dihitung. Gitu ya. Gampang kan, menerapkannya malah gampang. Cuma dari mana rumus ininya rada rumit memang. Di situ aplikasi integralnya digunakan. Oke? Bisa? Kalau udah bisa, itu mengakhiri bab integral, penggunaan integral. Saya akan pindah ke bab berikutnya. Halo, ada pertanyaan? Tidak? Bapak mau nanya. Ya.
Itu yang apa, di laju RT itu, T-nya berarti nggak diubah ke tahun yang ke-10 ya, Pak? Yang mana baris berapa ini? Ini baris 1, baris 2, Baris kedua, baris kedua ini. Yang 720. Berarti yang T-nya tuh tetap dalam T aja, Pak. Nggak usah di tetap 0,1 Tetap. dikali 10 gitu. Ya, tetap. Kenapa? Kan rumusnya ini saya perbesar. Ini. Yang diganti tahun ke-10 hanya T besar aja ini. Ini diganti. Ini diganti. Ini diganti. Gitu. Pada tahun ke-10 berarti T besarnya itu akhir pengamatan. Ini juga diganti. Yang T besar aja yang diganti. Yang T kecil tetap. Ya. T kecil semua tetap variabel. Ya, makasih Pak. Oke. Nah, kalau sudah itu habis tuh bahannya. Udah, saya nggak bisa maju lagi nih. Slide-nya habis. Kita pindah. Nah, berhubung mau lanjut atau mau lanjut ke bab berikutnya atau mau nanti aja Kamis? Tok, dikasih pilihan. Karena besok saya pakai 2 jam. Besok 2 jam ya. Sekarang bolehlah di korting. Mau lanjut atau tidak? Halo, salah satu aja wakil. Yang biasa nanya siapa ya? Aduh lupa namanya.